Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari yang mulia ini. Kembali Allah basahi lisan kita di dalam berzikir kepadanya, di dalam bersalawat kepada kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana ketahuilah mengingat Allah dan bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam adalah minumannya para awliya wassalihin, adalah kesukaan para awliya wassalihin, sehingga guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, semoga beliau diberikan panjang umur, sehat wal afiyah. Beliau mengatakan di dalam qasidah yang dibaca tadi, ya dzakirinan nabi fuztum bi dzikril habib, beliau mengatakan tabat liman asya khaif lil muhaimin ragib. Beruntung siapapun orang yang hidup bermodalkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa diawasi oleh Allah. Mudah-mudahan Allah berikan rasa takut kepadanya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Wa hakadha, dari karena itu sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Taba liman asya khaif lil muhaimin ragib, senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Orang yang merasa diawasi oleh Allah, bagaimana mungkin dia berani untuk melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah? Orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana mungkin dia berani mengabaikan daripada kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah? Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Mudah-mudahan Allah berikan sifat muraqabah di dalam hati kita, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau mengatakan adz-dzikru lil mustafa hu syurbuna lazzabib. Tahu minuman kami apa? Minuman kami bukan khamar. Yang memabukkan kami bukanlah khamar atau minum-minuman keras yang lainnya. Adz-dzikru lil mustafa, ketika mengingat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itulah kesukaan kami, itulah hobi kami, itulah minuman terlezat kami. Kita apa yang kita rasakan yang paling lezat dalam hidup? Para pencinta sejati tidak akan pernah merasa bosan ketika disebut orang yang dia cintai. Dari karenanya Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan la yamallu takraruhu bi kathrati tardad. Bagaimanapun diulang, baik yang membacakan ataupun yang mendengarkan. Karena ketahuilah hayatul qalb fi arba'ati asya. Hidupnya hati seseorang itu ada di dalam 4 perkara. Jika 4 perkara ini hilang, maka hatinya tersebut adalah hati yang beku, hati yang mati. Apa itu 4 perkara? Yang pertama adalah hayatul ilm, hayatul qalb bil ilm. Yang pertama, hidupnya hati seseorang dengan ilmu. Dari karena itu jangan sampai dalam 1 minggu, jangankan 1 minggu, jangan sampai berlalu 3 hari dari kita sedangkan kita tidak mendengarkan ilmu pengetahuan agama tentang kemuliaan beliau, tentang keagungan beliau, tentang keistimewaan beliau. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Bagaimanapun seseorang menceritakan keindahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mensifatkan kemuliaan beliau, menceritakan keistimewaan beliau, maka yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Zaman ini berakhir, waktu selesai, maka semua kemuliaan, keistimewaan, keindahan dan keagungan Nabi Muhammad masih belum selesai dibicarakan. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan Allah ikat kita semua dengan beliau dengan ikatan yang tidak terlepas selama-lamanya, amin ya rabbal alamin. Maka dari karena itu dengan ilmu hati kita akan hidup. Kemudian yang kedua yaitu adalah birridha.
maka dengan ilmu seseorang akan senantiasa ridha kepada Allah. Nah, kita semua dapat bala, kita semua dapat ujian. Ini berataan yang kita hadir di sini dan yang mendengarkan dan yang menyaksikan, semuanya di dalam hidup tidak pernah luput dari ujian. Tapi masalahnya orang yang mempunyai ilmu pengetahuan agama, dia menganggap permasalahan itu bukanlah suatu masalah. Ketika seseorang tidak mempermasalahkan masalah, disitulah titik orang tersebut mendapatkan sebuah kebahagiaan dalam hidup. Tapi ketika seseorang tidak mempunyai ilmu pengetahuan agama, sebenarnya hidup yang dia jalani adalah hidup yang didambakan oleh orang lain. Hidupnya hati seseorang yaitu dengan ridha. Nah, ridha inilah yang menjadikan seseorang mencapai derajat keridhaan tersebut. Wa man radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Orang yang ridha, menerima dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan meridainya. Tapi siapa orang yang tidak menerima dengan apa yang sudah diputuskan oleh Allah, Allah bakal murka kepadanya, melahirkan sebuah pandangan yang membuat dia ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ridha inilah mengantarkannya kepada tiga sifat, yaitu kepada sifat yang ketiga yang menjadikan hati seseorang itu hidup, yaitu yang ketiga adalah al-qanaah, yaitu merasa cukup. Dari ilmu, dari pengetahuan, dari pemahaman lahirlah sebuah pengertian. Dari pengertian maka lahirlah di sana yaitu menghargai dan ridha dengan apa yang telah digariskan oleh Allah. Dari situlah akan muncul sifat yang ketiga yang menghidupkan hati seseorang, yaitu sifat qanaah. Udah merasa cukup, udah yang ada kullu khair, semuanya baik insyaallah. Nah, ketika yang ketiga dia dapat, maka datanglah sifat yang keempat yang semua para aulia mempunyai sifat tersebut, yaitu apa? Az-zuhud, yaitu tidak terlalu mencintai dunia. Nah, itu semuanya dari ilmu. Dari karena itu jangan sampai kita malas dalam menuntut ilmu. Jangan sampai kita malas dalam mendengarkan ilmu pengetahuan agama. Dari karenanya Imam Syafi'i mengatakan, orang yang tidak ada keinginan di dalam dirinya, tidak ada kecintaan terhadap ilmu di dalam dirinya, maka sungguh tidak ada kebaikan di diri orang tersebut. Mudah-mudahan Allah peliharakan kita semua insyaallah, amin ya rabbal alamin. Wal Imam Al-Haddad mengatakan, pada malam hari ini beliau memberitahukan kepada kita tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan diberikan tergantung apa yang dia niatkan. Subhanallah, ada orang yang hadir di tempat ini niatnya 1 2 3 4 5 10 dia dapat. Akan tetapi ingat kemarin Syekh Mukhtar, beliau mengatakan apa? Orang yang hadir duduk di majelis semacam ini tidak perlu niat, dia sudah mendapatkan kemuliaan. Orang yang hadir duduk di majelis semacam ini, majelis maulid, majelis zikir, majelis ilmu, dia tidak perlu niat, datang ke tempat ini, asal masuk aja ke tempat ini, udah khalas. Keluar dari tempat tersebut dia dapat keberkahan. Diambil dari apa? Dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis yang panjang ketika malaikat innalillahi malaikatan sayyahina fil ardi yaltamisuna ahla hilagiz dzikr. Sesungguhnya Allah itu berisi malaikat-malaikat yang mana dia ditugaskan khusus berkeliling di permukaan bumi ini untuk mencari majelis-majelis yang seperti ini. Apa yang mereka lakukan? Dijawab oleh malaikat, mereka berzikir, mengingatmu, mengagungkanmu. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka khawatirkan, sampai pada akhirnya apa? Maka Allah bertanya bahwasanya setelah Allah mengatakan apa yang mereka khawatirkan dan dijawab oleh para malaikat, maka Allah mengatakan kepada para malaikat, ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Saksikan wahai para malaikatku, semua yang hadir di sana dosanya telah aku ampuni. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah. Dan di dalam hadis kan ada malaikat yang bertanya kepada Allah, ya Rabb, tuh ada satu orang yang hadir datang ke sini, datang ke majelis ilmu, tujuannya tidak ada nuntut ilmu. Ibarat kata tuh ya melihat orang lagi rame, umpat aja masuk.
Atau lagi peringatan, kan biasanya kalau orang peringatan pasti bawa makanan. Itu ada orang yang hadir di sana niatnya kada bagus. Allah mengatakan walahu qad ghafartuhumul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Orang yang datang niatnya kada baik pun dosanya diampuni. Kenapa? Itulah perkumpulan, siapapun orang yang ikut hadir bersama mereka la yashqa, tidak akan pernah sial. Dia bakal beruntung, dia bakal dapat berkah. Akan tetapi itulah tergantung niat lagi seseorang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Di sinilah Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, gurunya Al-Habib Ali Al-Habsyi, di antara wasiat beliau kepada Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi yaitu adalah perbaiki niat sebelum melakukan ketaatan. Dan yang kedua, perbaiki hati. Itu pesan beliau. Pesan Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas kepada Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi, yang pertama perbaiki niat, dan yang kedua nih hati kita diperbaiki. Niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Dan tadi diceritakan, terkadang seseorang Masya Allah, dan kita kebanyakannya di akhir zaman kata Nabi Muhammad, orang-orang yang wafat syahid dalam keadaan syahid, mereka adalah ashabul furush, orang-orang yang ada di atas kasur. Dari karenanya Pak Bu di sini ulun menyampaikan, nuntut ilmu niatkan sampai mati, jangan sampai tua. Ada yang kata garing ya, Firaun lain pulang kisahnya. Ada yang kata iya, tapi normalnya kita manusia pasti akan ada di sana masa-masa kita merasakan sakit, garing. Ketika garing, subhanallah, pada saat itu di dalam hadis disebutkan idza maridal abdu aw safara, apabila seorang hamba sakit ataupun dia sedang bepergian, maka ditulis baginya pahala dari amal yang dia lakukan ketika dia sehat atau ketika dia berada di kampung halamannya sebelum musafir. Contoh nih, ini kita alhamdulillah tiap malam Selasa rutin hadir, bukan yang ya kadang wayah nuh hadir, rutin hadir istiqamah. Suatu saat subhanallah datang masa sakit kita, garing orangnya, sakit kepala kah, sakit batis kah, sakit pinggang kah, atau sakit parut kah, atau apa, walhasil orangnya garing, kada kawa turun, maka tetap orang tersebut dicatat oleh Allah sebagaimana dia melakukan setiap malam Selasa meskipun dia sakit. Nah ini niat. Kenapa? Karena niatnya nuntut ilmu sampai mati. Seandainya dia meninggal, maka meninggalnya tersebut dalam keadaan syahid. Kenapa dalam keadaan syahid? Karena dia niatkan menuntut ilmu sampai dia meninggal dunia, walaupun dia sakit, sakitnya tersebut pun ditulis oleh Allah seperti orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena ketika dia sehat, dia senantiasa hadir di majelis ilmu. Dari karenanya manfaatkan, khudh li sihhatika min maradik. Gunakan masa sakit kita sebelum nantinya akan datang. Gunakan masa sehat kita sebelum nantinya akan datang masa sakit kita. Perbanyak niat. Nih kita sudah berada di penghujung bulan Rabiul Awal. Ayo perbanyak niat. Apa yang kita ambil di bulan Rabiul Awal, introspeksi diri kita masing-masing. Apa yang kita ambil di bulan Rabiul Awal, seberapa banyak solawat yang udah kita baca, berapa banyak sunnah yang telah kita hidupkan, seberapa banyak akhlak dari Nabi Muhammad yang kita nampakkan kepada orang lain, wabil khusus para pewaris beliau. Di mana macam-macam, di mana? Tinggal kitanya lagi di sana bagaimana untuk senantiasa mempraktekkan dan mengaplikasikan apa yang ada di dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wasalam innama yub'atsun nas ala niyatihim. Bahkan hari Jumat sore dalam hadrah Syekh Abu Bakar kita menyebutkan tentang masalah niat. Salah satu perkara kata Habib Umar yang paling berpengaruh di dalam menjadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah, orang tuanya punya niat yang baik terhadap anaknya. Bayi yang kita kasih nama tadi, coba lihat namanya A, B, C, D, macam-macam. Di balik nama tersebut terdapat sebuah doa, di balik nama tersebut terdapat sebuah harapan. Dari karenanya dianjurkan dan di antara kewajiban orang tua yaitu memberikan nama yang baik buat anak-anaknya. Dan kita di dalam Islam dianjurkan apabila ada yang namanya tidak baik untuk diganti namanya. War Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seperti itu. Ada namanya yang tidak baik diperbaiki.
Ada yang namanya tidak baik diperbaiki. Namun memberi nama anak dari karena itu memberi nama anak mobil khusus anak-anak kita itu harusnya dimusyawarahkan dulu. Musyawarahkan kayak apa, ini bagus sejaga ngarannya. Ini bagus sejaga kayak apa ngarannya. Wah, kita sudah belajar nama yang baik itu kata Nabi ma'ubid wa ma'humid. Dan Habib Umar mengatakan di dalam Hadrah Syekh Abu Bakar kita bahas kemarin, sebaik-baik nama adalah nama yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad kepada anak-anaknya. Khalas. Kalau kita memang menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, uswahnya bahkan dalam pemberian nama anak pun Rasulullah sebagai uswah kita. Lihat. Lihat nama anak-anak beliau. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, nama cucu-cucu beliau. Itu nama-nama dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kita lagi di sana memilih nama selain nama-nama tersebut? Waliyadzubillah. Uswahnya Nabi Muhammad seluruh aspek kehidupan. Innama yub'atsun nas ala niyatihim, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seseorang nantinya akan dibangkitkan tergantung niatnya. Nah, mudah-mudahan Allah perbaiki niat kita seberataan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. War Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, man ghaza wa lam yanwi illa igalan falahu ma nawa. La ilaha illallah. Siapa orang yang ikut berperang? Ini orangnya ikut berperang. Ikut berperang, tapi masalahnya tidak ada yang dia niatkan melainkan adalah untuk mendapatkan igal. Apa itu igal? Yaitu buat menjarat, biasanya menjarat unta di sini di hidung itu igal. Lain igal nang rancak orang datang igal. Ada igal. Itu kita kadang-kadang ya Allah, kita tidak akan pernah mendapatkan sesuatu melainkan apa yang kita niatkan. Niat kita hadir majlis, niat kita diundang orang maulid, solawatan, para grup-grup maulid, mobil khusus di bulan Rabiul Awal, siang malam, subhanallah, diundang, dimuliakan, datang. Meskipun kita datang tidak pakai niat, kita dapat kita dapat keberkahan dari itu semua, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita niatkan. Jangan hanya kita niatkan untuk makanan atau hal-hal duniawi atau kepentingan pribadi. Terlalu murah solawat kalau hanya ditukar dengan harta dunia. Terlalu murah solawatan memuji Nabi Muhammad kalau hanya ditukar dengan sesuatu yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Niatkan agar kita dikenal oleh Nabi Muhammad. Niatkan agar kita besok dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Subhanallah, ada orang yang hidup di dunia lisannya sibuk di dalam memuji bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ada orang yang lisannya di dunia sibuk menggosip orang lain. Udah paham ketujuannya menggosip orang tuh, udah paham juga. Sampai habarnya, sampai ini itu, tahulah jar si dintu ini nang berkhidmat lawan tuan guru, nang berkhidmat lawan Habib, nang jadi itu jadi ini. Hati-hati pender, jangan ketujuh memender orang, apalagi menyampaikan berita yang namanya khabar ma yahtamilus sidqa wal kadzib. Yang namanya kabar bisa bujur bisa salah. Apa tujuannya menyampaikan orang, apa menyampaikan privasi orang kepada orang lain? Nah, di sini nih keingatan dulu waktu belajaran lawan almarhum Guru Zuhdi. Ujar sidin orang tuh mun sudah dalam hatinya bisi sifat iri. Bisi sifat iri. Apalagi dengki tuh di atasnya lagi levelnya neta. Iri aja jangan, apalagi sampai dengki. Orang iri aja sudah kada bemuha lagi dah, apalagi dengki bisa kada baku pala lagi. Mbah kada nyaman badar tupang hatinya tuh, nah dapat melihat orang nukar kulkas si dinang kepanasan padahal dingin, orang nukar AC si dinang kahumapan aneh padahal ya Allah. Coba lihat orang tuh jisilin mun sudah bisi sifat iri dan dengki, dan biasanya orang nang beisi sifat iri dan dengki itu satu level. Tuan guru lawan tuan guru, penceramah lawan penceramah, supir lawan supir, apalagi dokter lawan dokter, apalagi pimpinan pondok lawan pimpinan pondok. Biasanya kayak itu. Sama tukang bensin lawan tukang bensin, tukang jual untuk lawan tukang jual untuk. Kada mau tapi huruf neng ini umpama kada mau pariannya apa namanya pedagang lawan tuan guru kada kawa.
Atau parianya tuan guru mahiri pedagang, lain itu. Pedagang lawan pedagang, pembisnis lawan pembisnis, bos lawan bos. Kada mungkin bos mahiri lawan karyawan. Paling ngarannya orang karyawan nang mahiri lawan bos. Lihat ya satu level. Nah, kenapa jadi iri itu? Nah, ketika inya bahiri itu nalah levelnya sama. Lihat ya, ketika inya iri, maka ketahuilah orang kalau sudah iri lawan kita sulit didamaikan. Itu begrogot tuh dalam hati sini nah. Tuh terjadinya pembunuhan Qabil lawan Habil gara-gara apa? Bahiri aja gara-garanya kawalah didamayakan, kada kau didamayakan. Sampai orang nang inya iri tadi tuh musnah. Apalagi mun sampai dengki, mun iri itu hendak ampun si dini berpindah ke ulun. Amun dengki ini kayak apakah caranya agar si dini hilang? Kemana kah pindahnya? Nah, kayak apa caranya supaya orang nang dihiri ini musnah, hancur lebur? Senjatanya jar guru sebuting apa? Penyebar gosip dan fitnah. Itu aja. Kada ada hubungan apa-apa maka menguya orang. Asik di mobilnya, nyupirakan guru kah, nyupirakan Habib kah, mendampingin apakah, bulik dari pengajian, aro orang nang digibah. Pian tahu lah jarang tadi itu ini. Apa nih kisah napa? Dan orang yang pintar bakal berpikir, ulun periannya. Ada orang nang kada ulun kenal masuk ke dalam mobil. Sakalinya memandirakan tuan guru nang lain. Pian tahu lah aja. Lawan guru nang itu tuh aja, guru nang itu tuh pian guru ay orangnya ini. Orang ini kenal kada ulun masuk ke mobil periannya. Pian tahu lah aja. Lawan guru siapa ya? Guru siapa? Hah? Guru ini nah parenya nah Guru Hasanuddin parenya. Nah Guru Hasanuddin Kapuas. Pian tahu lah guru jenang rancak duduk di higa pian paling ujung tuh. Kenapa aja loh? Sidin tuh jar. Pian rancak ke Banjar tuh, bebini pulang di situ tuh jar. Contoh aja nenek. Sintu. Kenapa jadi amin mau kemana? Contoh aja nenek. Ini contoh lah. Sintu juga bebini pulang. Mun ulun berpikir, mun ulun sama hati satu frekuensi lawan orang ini, iya kah? Di mana? Nah tuh sama tuh satu frekuensi. Nah itu saurat, ibarat berurutan tuh saurat tuh. Guru Dania, tuh saurat jadinya. Kenapa jadi saurat? Nah cucuk benar. Kenapa jadi menguya dapur orang? Dapur orang kenapa kemang abot? Kamu tahu lah aja, si Dintu aja. Ujar habar. Ketika orang tuh menceritakan tentang Sidin ini, padahal kada tahu apa-apa, ini perlu dicurigai, ini hatinya ini buruk. Padahal orang perinya, maaf, orang hendak menikah, sarah orang kada aja. Kenapa garang ikan bahiri kah? Nah aneh kalau, nah itu pang inyamun sudah hati ini nah. Nah hati ini ngalih pian mun buruk tuh. Padahal itu fitnah aja. Fitnah kalau guru lo. Fitnah aja kada bujur. Inya mun salah berarti fitnah, mun bujur berarti gibah. Itu kalau mun bujur berarti gosip, mun salah berarti fitnah. Fitnah kah gibah kah? Hah? Ada wani sidin menyampaikan kopi nah kadang-kadang di sini. Tapi kada sidin ini orang nang masya Allah jauh bang. Kira-kira aja juga tah Guru Dania, nah itu aneh benar. Ada nang kayak itu tuh sampai habar ke telinga si anu ini anehnya kami kenapa jadi mengoyak orang kada ada hubungan nikah kenapa jadi mengoyak orang. Ada tuh berarti di hati kami nang kada bagus. Ya Allah, maka jadinya menggibah malam-malam. Ya Allah, sebelum minum kopi makan daging mentah dahulu. Kayak apa? Jangan. Bujuran tuh. Apalagi nang lagi betianan, jangan ketujuh mendengar gosip. Kalau pindah anak jadinya ya Allah bawa ke tempat-tempat yang baik. Insya Allah itu termasuk daripada niyatul mu'min khairun min amalih wa dzalika li anna niyata amalul qalb. Karena yang namanya niat itu adalah urusan hati. Niat itu adakannya di hati. Wal qalbu asyrafu minal jawarih. Sedangkan hati ini lebih mulia dari anggota tubuh. Fakana amaluhu khairan min amaliha. Maka urusan hati jauh lebih baik dari urusan anggota tubuh.
anggota tubuh bisa aja mendustai. Oh kisah nang tunduk soalnya teguring orangnya. Nah ya kalau mun hati ini dah ada kisah, mun hati ini kada kisah. Oh hati no. Makanya Sayyidina Umar ketika melihat ada orang pindah bertunduk aja kayak ini, sangkanya khusyuk kalau kayak itu. Jasidin, angkat kepala. Khusyuk lain di kepala andaknya, khusyuk lain di leher andaknya. Ini bisa juga bertunduk. Makanya hari Jumat toh nah aja. Masya Allah, ya langsung kayak itu aja. Masya Allah, nah apa masalah teguring? Maka berbunyi pulang. Ya. Dihiga Bilal lah pulang, maka Bilal ini kadingat mati mek pulang berbunyi sampai keluar nang lain apa aja. Mun di zaman Rasul hatan makhutbah batang pohon kurma nang menangis tuh. Kalau mun zaman nang ini pas masuk. Makanya Jasidin tadi itu fakana amaluhu khairan min amaliha, maka amal hati tadi itu lebih baik dari amal anggota tubuh. Kenapa? Li'anna niyata tanfa'u bimujarradiha, karena niat ini ketika inya berniat aja sudah bermanfaat, belum lagi nya begawi niat aja. Itu kalau kita nih jadi umat Nabi Muhammad dapat keistimewaan apa? Sebagaimana yang dibaca oleh Nabi Musa di dalam Lauhil Mahfuz, bahwasanya inni ajidu fil alwahi ummatan, aku menemukan dalam Lauhil Mahfuz tertulis satu umat yang mereka apabila punya keinginan untuk melakukan kebaikan, belum lagi dilakukan sudah dicatat nilai kebaikan oleh Allah. Ketika dia lakukan dikalikan 10 kali lipat, ila 700 dha'fin, sampai 700 kali lipat. Ujar Nabi Musa, ij'alhum ummati ya Rabb, jadikan itu umatku. Kata Allah, la hum ummatu Ahmad, itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nih niat malam ini tahajud, niat sembahyang subuh berjamaah, niat malam ini sebelum niat dulu bismillah. Wa a'malul jawarih bidunin niyah la naf'alaha. Sedangkan amal jawareh nih anggota kita tidak akan pernah bermanfaat kalau kada ada niat. Coba pian kayak ini orang Allahu Akbar ya. Ruku Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kada ada niat sembahyang bermanfaat lah. Orang betimpungas di bawah, betimpungas karena kepanasan hari nih. Betimpungas. Tapi kada niat wudu, dapatlah pahalanya lah. Tapi kalau orang berwudu meskipun inya kada niat untuk berdingin, inya tetap dapat niat. Apa yang inya niatkan dapat pahala apa yang inya niatkan, dan at-tabarrud untuk menyejukkan, untuk berdingin dia pun dapat. Nah, menangis di belakang ini apa? Bangun jauh. Wali anna niyata tanfa'u bimujarradiha wa a'malul jawarih bidunin niyah la naf'alaha. Karena amal jawareh tanpa niat kada ada manfaatnya. Biar kayak apa aja. Esok hari apa? Hari apa esok? Hari Selasa. Kalau Kamis ngantuk. Wa fil hadithi man hamma bihasanatin wa lam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah. Dan siapa orang yang berkeinginan untuk melakukan kebaikan meskipun dia tidak melakukannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, Allah catat baginya satu nilai kebaikan yang sempurna. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Yang belum besi anak niatkan, amun betianan bini di ngarani anaknya Muhammad, insyaallah niat subuh berjamaah, niat bewitir nang belum bewitir, esok niatakan pulang salat duha, niatakan subuh ke masjid berjamaah bersedekah, awali hari kita dengan sedekah. Ij'alhu fi awwali naharik, jadikan itu semua di awal siangmu. Itu belajar berniat. Dahulu para ulama-ulama yang ada di Tarim memberitahukan kepada kita bahwasanya orang tua itu mengajarkan kepada anak-anaknya niat seperti seorang guru yang mengajarkan Fatihah. Rinci. Dah ke masjid, bapak ke masjid, kenalah hamun tetamu orang tua disalimi, kena tetamu ada nang sesuatu nang kada bagus di jalan tolong dialihkan, mun ada nang pina orang minta tolong ditolongi, ada orang minta bantuan dibantui. Belajar niat.
Namun hendak tahu apa niat kita, takuni di dalam diri kita menggawi ini gesan apa. Sama nang hendak nuntut ilmu nih, hendak nuntut ilmu, kemana aja nuntut ilmu, niat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panjang umur, sehat wal afiyah, dan mudah-mudahan kita seberataan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita seberataan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam hal yang tidak kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah malam hari ini majelis kita bertambah keberkahan dengan kehadiran salah satu dzurriyyat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mudir Ma'had Al-Muhsinin dari Jombang, Al-Habib Muhammad bin Salim bin Muhsin As-Seggaf. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau dengan memandang beliau, dan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat wal afiyah. Mudah-mudahan silaturahim yang diniatkan oleh beliau untuk datang ke tempat ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, orang yang menyambung tali silaturahim disebutkan oleh Nabi, man arada ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin diluaskan rizki, dipanjangkan umur, panjang umur, rizki semakin luas. Bagaimana caranya? Kuncinya cuma satu, sambung tali silaturahim. Mudah-mudahan kita berataan panjang umur dalam taat ibadah, diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pondok beliau makmur, berkah, para penuntut ilmunya dapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Awsilillahumma thawab ma amilna hadiyatan wasila, rahmatan nazila, wa barakatan syamilah, wa sadaqatan متقبلا. نهديها نقدم إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين، علماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم، خصوصا إلى روح Haji Sabran bin Amri bin Nawi Barlian bin Rasidi, Haji Siraj Zain bin Haji Zaini, Haji Ruqyah bin Haji Syahrin, Asfar Yusananda bin Yusuf, Haji Siti Hasanah bin Haji Muhammad Arsyad, Bakran bin Haji Hasan Bahrani bin Bakran, Muhtar bin Bakran, Haji Muhammad bin Haji Mahmud, ثم إلى أرواح من ضاجه مقاربه من أموات المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم، ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع قرابتنا وجميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار، برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Kita rela seberatan. Qabbalallahu minkum.